Selanjutnya ibu mau nanya nih, perasaan kalian pada hari ini seneng nggak? Senang. Ada yang sedih? Sama-sama ya. Untuk selanjutnya ibu mengajak anak-anak semua untuk menyanyikan lagu nasional. Anak-anak silakan berdiri. Sorry, selanjutnya itu ada pertanyaan buat anak-anak nih. Ibu mau tanya, di sini ada yang sudah pernah pergi ke gunung atau ke pantai? Bisa angkat tangan? Gak bisa? Yang lain belum pernah? Pasti pernah dong, ya kan? Ya. Nah, nih, apa sih yang kalian rasakan? Yang kalian rasakan saat berada di gunung dan pantai? Apakah ada perbedaan yang dirasakan? Cuacanya gimana, Mbak Fatima? Ya, betul sekali. Jadi di gunung itu cenderung cuacanya lebih dingin. Sedangkan di pantai itu cuacanya panas ya. Jadi ada yang tahu nggak kenapa cuaca di gunung dan di pantai itu berbeda? Ada yang tahu? Ya, jadi di gunung itu kan termasuk ke dalam dataran tinggi ya, sedangkan pantai itu termasuk ke dataran rendah. Jadi itu yang menyebabkan mungkin cuaca terasa lebih berbeda. Selanjutnya ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu peserta didik dapat menyebutkan ragam bentang alam di daerah tempat tinggalnya dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ragam bentang alam di Indonesia dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis ragam bentang alam yang disajikan dengan tepat. Di sini ibu ada buku pop-up yang berisikan contoh bentang alam. Di dalam sini ada gambar. Coba ini gambar bentang alam apa ya anak-anak? Gunung, betul. Selanjutnya, ada yang tahu nih gambar apa? Kalau gambar yang ketiga? Gambar yang ketiga apa? Sungai. Danau, betul. Jadi ini adalah gambar danau Toba ya. Dan yang terakhir, ada yang tahu? Gambar apa ini? Sungai. Ada yang tahu nggak ini sungai apa? Nah, betul bisa. Jadi ini adalah Sungai Bengawan Solo. Ada yang tahu nggak Bengawan Solo terletak di mana? Ya betul. Baik. Untuk selanjutnya ibu memiliki soal yang bisa kalian
pembelajaran kali ini. Ini bisa dikerjakan secara individu ya anak-anak. Soal ini Ibu beri waktu 10 menit, apakah cukup? Kurang. 15 menit dulu. Baik, Ibu kasih waktu 15 menit ya, silakan dikerjakan. Sudah belum anak-anak? Belum? Jika ada yang merasa kesusahan bisa ditanyakan ya. Sudah semua anak-anak? Baik, silakan bisa mengumpulkan soalnya ke depan ya. Jadi Ibu akan memberikan sedikit materi kepada anak-anak, anak-anak bisa menyimak dengan baik ya. Jadi apa itu bentang alam? Ada yang sudah tahu? Pemandangan alam. Betul. Jadi untuk lebih spesifiknya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bentang alam merupakan pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi, seperti gunung, sungai, lembah, dan lain sebagainya. Dan sebagian wilayah Indonesia ini terdiri dari perairan. Nah, untuk karakteristik bentang alam di Indonesia yaitu terdiri dari perairan dan daratan. Bentang alam di Indonesia terbentuk karena adanya gaya endogen dan eksogen. Untuk gaya endogen ini merupakan gaya yang muncul dari dalam bumi sehingga menghasilkan bentang alam seperti gunung, pegunungan, bukit, dan lain sebagainya. Nah, untuk gaya eksogen ini adalah gaya yang berasal dari luar bumi sehingga menghasilkan bentang alam seperti laut dan pantai. Nah, di sini Ibu memiliki video pembelajaran dan Ibu meminta anak-anak untuk menyimak video ini dengan baik karena setelah ini kalian akan diminta untuk berdiskusi bersama kelompok kalian. Paham? Paham.
2. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang sangat luas yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi disebut juga dengan Pluto. Pada peta biasanya disimbolkan dengan warna coklat. Contohnya yaitu dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Alas di Aceh. Dataran tinggi ini sangat cocok untuk kegiatan wisata dan perkebunan. Tanaman yang cocok untuk perkebunan antara lain jahe, teh, kopi, sayuran, dan buah-buahan. 3. Pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai ini ada yang landai dan ada yang terjal. Pantai banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Contohnya, Pantai Senggigi di Nusa Tenggara Barat, Pantai Kapsi di Aceh, dan sebagainya. 4. Gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Gunung dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Gunung berapi yaitu gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat meletus. Contohnya, gunung berapi di Jawa Tengah, gunung Semeru di Jawa Timur, dan sebagainya. Sedangkan gunung tidak berapi yaitu gunung yang sudah tidak aktif. Gunung tidak berapi ini disebut juga gunung mati. Contohnya, Gunung Muria di Jawa Tengah, Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat, dan sebagainya. 5. Pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang bersambung menyambung satu sama lain. Pegunungan sering dimanfaatkan untuk tempat wisata, selain karena udaranya sejuk, juga karena pemandangannya sangat indah. Contohnya, Pegunungan Dieng di Jawa Tengah, Pegunungan Jaya Wijaya di Papua, dan sebagainya. 6. Tanjung. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke permukaan laut. Tanjung kadang disebut dengan ujung. Tanjung yang luas disebut juga semenanjung. Contohnya, Tanjung Perak di Surabaya, Tanjung Batu di Kalimantan Timur, dan sebagainya. 7. Delta. Delta adalah daratan yang ada di tengah sungai, biasanya di muara sungai. Contohnya, delta Sungai Bengawan Solo yang bermuara di Laut Jawa, dan sebagainya. Penampakan alam wilayah perairan. Wilayah perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang terlihat di air. Penampakan
untuk selanjutnya itu akan bagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok pertama itu terdiri dari Mbak Dwina, Mbak Fitri, dan Mas Lutfi ya. Untuk kelompok kedua terdiri dari Mas Toro, Mas Yoga, dan Mas Wahyu ya. Dan kelompok ketiga itu terdiri dari Mbak Wira, Mbak Putri, dan Mbak Salsa. Dan kelompok keempat terdiri dari Mbak Iza, Mbak Nisa, dan Mbak Fatimah. Sudah paham semuanya? Nah, sekarang Ibu meminta perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil undian bentang alam yang akan kalian dapatkan. Yuk, perwakilan kelompok bisa maju. Ya, di sana, di sana. Sudah dapat semuanya? Cara pengerjaannya itu anak-anak kan sudah mendapatkan bentang alam yang harus kalian identifikasi ya. Nah, nanti anak-anak bisa menuliskannya dalam bentuk mind mapping. Nanti yang dituliskan itu ada karakteristiknya apa dan manfaat dari bentang alam tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Apa itu kok bisa sekarang semua? Untuk pengerjaannya Ibu kasih waktu 20 menit ya. Untuk semua anggota kelompok bisa berpartisipasi ya. Ayo juga semangat. Selesai anak-anak? Jadi Ibu meminta satu persatu bisa maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu mulai dari kelompok 4, silahkan maju ke depan. Dari kelompok 4 silahkan memaparkan hasil diskusi. Baik, hasil diskusi dari kelompok kami mengenai sungai, definisinya itu adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir dari hulu ke hilir, yaitu dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Terus manfaatnya sumber air, sarana transportasi, sumber pembangkit listrik, sumber makanan, tempat rekreasi, tempat berhenti atau perjalanan. Selanjutnya berkarakteristik yang pertama ada perairan dan air yang mengalir, selanjutnya berasal dari air tanah, dan selanjutnya ukuran yang lebih besar, yang selanjutnya bermuara laut, terakhir terdiri dari hulu, tengah, dan hilir. Apakah sudah betul teman-teman semuanya? Betul. Pak, kita kasih tepuk wow ya. Ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W.
dan juga kesukaan. Kelima keindahan panorama yang tempat kekayaan dan kebenaran air tanah dunia bagi yang pengetahuan. Apakah sudah betul anak-anak semua? Betul. Baik, kita kasih tepuk gua buat kelompok 1 yuk. Yuk. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Untuk selanjutnya kepada kelompok 2, silahkan menyampaikan diskusinya. Tantangan di sini yaitu danau. Karakteristiknya air yang dalam, memiliki strata temperatur, berukuran besar dan berbentuk. Karakteristiknya ematanya itu ada sumber air, pariwisata, pengendalian banjir dan bencana. Lalu ada sumber danau yaitu danau Toba, danau Danau, danau dan danau Badung. Apakah betul anak-anak semua? Kita kasih tepuk gua dulu buat kelompok 2. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Baik, selamat duduk kembali. Nah, untuk yang terakhir pada kelompok 4 dipersilakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Di sini kami dari kelompok 4 dapat pantai. Yang pertama karakteristiknya yaitu Kita dapat dari pantai dan juga taman edukasi dan juga tumbuhan mangrove, 4 ekosistem di laut, yang kelima bentuk geografis, yang keenam tanaman di laut. selanjutnya ada tempat. Manfaatnya yang pertama ada sebagai tempat pariwisata, yang kedua sebagai tempat sumber daya, yang ketiga sebagai tempat pertanian garam, kemudian sebagai tempat pelestarian habitat, kemudian sebagai perkebunan kelapa, dan juga yang terakhir sebagai tempat ikan. Apakah betul anak-anak semua? Betul. Jadi kita kasih tepuk gua dulu buat kelompok 4. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Baik, selamat duduk kembali. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu mau meminta kalian untuk menyimpulkan apa saja sih yang sudah kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Ada yang masih ingat? Nah, bentang alam itu apa sih? Ada yang masih ingat gak? Bentang alam adalah penampakan alam. Baik, jadi bentang alam di setiap daerah itu berbeda-beda ya anak-anak, karena dipengaruhi oleh faktor geografis. Jadi Indonesia itu kan luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, pastinya bentang alam di setiap daerahnya itu berbeda-beda karena faktor geografisnya yang berbeda. Baik, sebelum